Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Syakib, NPM 191000335 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, matkul hukum ekonomi yang berjudul Aspek Hukum yang Terkait dalam Hukum Ekonomi pada Film Filosofi Kopi. Yang pertama ada sinopsis singkat. Hutang bernilai ratusan juta rupiah mengancam keberadaan kedai kopi Filosofi Kopi yang didirikan oleh Jody dan Ben. Di tengah perjuangan mengatasi hutang dan belilitan konflik di antara mereka, seorang pengusaha muncul dengan tantangan yang sanggup menyelamatkan Filosofi Kopi. Dengan keahliannya meracik kopi, Ben berhasil memenangkan 1 miliar dari sang pengusaha. Sampai kehadiran L yang mengatakan ada kopi yang lebih baik ketimbang mahakarya Ben, meruntuhkan semuanya. Ben dan Jody tidak punya pilihan selain pergi mencari kopi tiwus yang akan menentukan kelangsungan Filosofi Kopi dan persahabatan mereka. Yang kedua ada aspek hukum ekonomi dalam film Filosofi Kopi. Dalam film Filosofi Kopi ada beberapa aspek hukum ekonomi yang terkait, yaitu yang pertama ada ekonomi kreatif, yang kedua ada paten, yang ketiga ada pendirian perusahaan, yang keempat ada hak merek, dan yang kelima ada hak cipta. Yang ketiga ada regulasi atau hukum positif di Indonesia yang mengatur aspek dalam film tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Yang kedua ada Undang-Undang Paten dalam Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Yang keempat ada Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28C ayat 1. Analisa singkat. Dalam cerita Filosofi Kopi diketahui bahwa kebenaran mengambil resiko, semangat tinggi dalam melakukan eksperimen baru, serta adanya kreativitas dan inovasi membuat usaha yang dirintis menjadi lebih berkembang dan mendapatkan kesuksesannya, seperti yang dilakukan Ben dan Jody dengan menghadirkan ide baru untuk menarik pelanggan datang ke kedai mereka dengan memberikan kartu kecil yang berisi filosofi singkat racikan kopi dan menciptakan racikan kopi baru. Sedangkan gagal menciptakan komitmen merupakan faktor utama membuat seorang gagal mengelola dan menjalankan bisnisnya, seperti yang terjadi pada Ben yang sempat kehilangan komitmennya untuk menyajikan kopi karena kecintaannya terhadap kopi, bukan karena sebuah ambisi. Analisa singkat yang selanjutnya. Dalam film Filosofi Kopi diketahui bahwa untuk memulai sebuah usaha diperlukan dedikasi yang tinggi, semangat pantang menyerah, keberanian mengambil resiko, serta memiliki ide yang kreatif dan inovatif dari segi perkembangan sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat petani kopi di Indonesia memperkenalkan karya sastra sebagai media pembelajaran baru untuk mengajarkan materi pendidikan kewirausahaan maupun materi pendidikan non-formal lainnya, serta dapat memotivasi para mahasiswa untuk mulai berwirausaha. Poin-poin yang dapat dijadikan bahan informasi atau edukasi publik. Edukasi dalam film Filosofi Kopi hak merek menjadi penting utamanya bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang kreatif seperti kerajinan dan fashion. Pelaku UMKM pun bisa mencegah penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Edukasi yang selanjutnya mengenai pentingnya membangun ekosistem berkembang tindaknya bisnis. Kekayaan intelektual pun dipengaruhi oleh ekosistem bisnis. Ekosistem yang baik adalah target utama untuk mengembangkan ekonomi kreatif, bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga untuk menembus pasar global. Agar bisa masuk pasar global, untuk itu mesti tersedia di pasar. Ini akan memberi dampak besar terhadap kapitalisasi
industri kreatif, tapi perlu kemudahan dan insentif bagi jenama industri kreatif Indonesia agar bisa berkiprah di luar negeri. Misalnya, kopi Indonesia yang sangat populer di dunia harus punya jenama tersendiri yang eksis di pasar global, bukan sekedar mengekspor kopi dalam bentuk biji. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.